Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i waswada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu membahas surat Al-Quraisy ayat 1. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka merantau pada musim dingin dan musim panas. Maksudnya merantau di musim dingin dan musim panas itu kaum Quraisy itu berganti-ganti tentang keyakinan-keyakinannya, tentang wujud-wujud apa yang dikeyakininya. Karena kaum Quraisy itu apa yang diketemuinya pasti diyakininya, karena belum tahu adanya Sang Pencipta, karena belum tahu adanya agama. Kaum Quraisy itu tergantung apa yang dilihatnya, tergantung apa yang dipegangnya, lalu diyakinilah. Tentang musim panas itu, kalau di daerah itu dalam keadaan tidak tenang atau tidak nyaman di dalam lingkungan kaum Quraisy itu, lalu berpindah tempatlah atau berpindah keyakinannya, apa yang dikeyakininya. Contohnya, kaum Quraisy itu mempercayai bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa menghasilkan sesuatu atau bisa menolong sesuatu, lalu diyakinilah.
Lalu sebuah pohon itu diyakini oleh kaum-kaum Quraisy. Lalu tidak menghasilkan sesuatu apapun yang dikeyakininya. Lalu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia tidak tenang. Dia hidupnya gersang, dia hidupnya kacau balau. Lalu berpindah lagi apa yang diketemuinya. Lalu dipercayailah sebuah batu, lalu batu itu diukir oleh kaum Quraisy itu. Tergantung diketemuinya kaum-kaum Quraisy itu di musim dingin atau musim panas. Itu berganti-ganti keyakinan-keyakinan sebuah benda-benda. Itu kaum Quraisy karena belum ada agama. Waktu itu belum ada agama. Waktu itu belum tahu adanya Sang Pencipta atau Gusti Allah atau ing Gustihnya. Tahunya kaum Quraisy itu meyakini apa yang diketemuinya, meyakini apa yang dibentuknya, karena belum tahu agama apapun. Itu di dalam surat Al-Quraisy ayat 2. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka merantau pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin dan musim panas itu berganti-ganti keyakinannya, apa yang dikeinginannya. Kalau udah tenang atau tentram di dalam keyakinan-keyakinan itu, lalu diteruskan. Kalau tidak tenang, lalu berganti lagi apa yang diyakininya lagi. Karena kaum Quraisy itu tergantung apa yang diketemuinya, apa yang dilihatnya, apa yang dibikinnya. Selalu diyakini karena belum tahu agama, belum tahu Sang Pencipta, belum tahu ing Gustine, belum tahu Gusti Allah. Alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jadi kaum-kaum Quraisy itu tidak tahu adanya Sang Pencipta, tahunya apa yang diyakininya. Padahal kalau tahu dia ada Sang Pencipta, semenjak dahulu orang-orang kaum Quraisy itu tahu tentang Sang Pencipta atau Gusti Allah atau ing Gustine. Tapi pada waktu zaman itu kaum Quraisy itu tidak tahu tentang Sang Pencipta atau Tuhannya atau Gusti Allah atau agama. Tahunya apa yang diyakininya, apa yang dibentuknya, apa yang dilihatnya. Lalu dilanjutkan dengan lam jabar la satu alif. Ing perjalanan hati itu jalan. Semua makhluk namanya manusia itu pasti dikasih jalan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah atau ing Gustihnya. Karena kaum-kaum Quraisy itu keluarnya dari rahim Siti Hawa. Seluruh makhluk namanya manusia itu di dalam dunia itu keluarnya dari rahim turunan-turunan Siti Hawa. Jadi semua kaum Quraisy atau kita semua ini masa-masa atau masa-masa dahulu dan masa-masa sekarang, semuanya ada kaitan-kaitannya, ada ikatan-ikatannya. Karena saya juga manusia, kaum Quraisy juga manusia, saya juga makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah. Kaum Quraisy juga makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi jangan salah menyalahkan tentang kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy juga makhluknya Sang Pencipta, makhluknya Gusti Allah. Karena Gusti Allah menciptakan kaum Quraisy itu
karena yang lebih dahulu diciptakannya daripada kita semua. Waktu itu belum tahu adanya agama, belum tahu adanya Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Jadi jangan mengafir-ngafirkan tentang kaum Quraisy, karena seluruh makhluk namanya manusia itu ada kaitannya semua, di antara manusia dan manusia, di antara makhluk dan makhluk. Kaum Quraisy juga makhluknya ciptaan Gusti Allah. Kita semua juga makhluknya ciptaan Gusti Allah. Jadi jangan salah menyalahkan di antara manusia dan manusia. Karena manusia itu semuanya tidak ada yang tamtu. Karena manusia itu pasti mempunyai salah. Manusia itu pasti mempunyai benar di dalam perjalanannya. Yang menentukan benar salahnya entar kalau udah mati, lalu yang menentukan itu Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine. Karena Gusti Allah menciptakan kaum Quraisy itu karena dahulu itu yang diciptakan, yaitu masa-masanya kaum Quraisy, belum masa-masanya kita semua. Masa-masa kaum Quraisy itu belum tahu tentang apapun, tahunya apa yang dikeyakininya. Jadi saya makhluk, kaum Quraisy makhluk, asal usulnya sama dari Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Keluarnya sama dari turunan-turunan Kanjeng Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi salam. Jadi sesama makhluk itu jangan salah menyalahkan di antara manusia dan manusia. Karena manusia itu belum tentu semua yang ada di dalam dunia ini. Penentuan-penentuan umat manusia yang ada di dalam dunia ini yang tahu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Karena umat manusia itu dikasih tahunya cuman menjalankannya, tidak bisa mengetahui tentang hablum minallah. Tentang hablum minallah itu urusan Gusti Allah yang mengetahui, bukan makhluk-makhluknya. Kalau makhluk-makhluknya itu khususnya manusia, yang dikasih tahunya urusannya hablum minanas, di antara manusia dan manusia. Kalau urusan hablum minallah itu urusan Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang ada di dalam dunia ini, yang nilai baik itu Gusti Allah, yang menilai benar itu Gusti Allah, yang menilai bagus itu Gusti Allah, yang menilai mulia itu Gusti Allah, bukan manusia. Yang menilai salah juga Gusti Allah, yang menilai buruk juga Gusti Allah, yang menilai tidak benar juga Gusti Allah, bukan manusia. Karena baik buruknya manusia itu yang tahu itu Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan cipta-ciptaannya. Karena seluruh perbuatan-perbuatan makhluk-makhluknya namanya manusia itu semuanya diketahui oleh Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Gusti Allah mengetahui segala sesuatu apapun yang diperbuat oleh umat manusia. Jadi Gusti Allah itu mengetahui semua apa yang baik atau yang buruk, apa yang benar atau yang salah. Itu semuanya diketahui oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine. Jadi jangan salah menyalahkan tentang ini. Yang mengetahui salah itu Gusti Allah, yang mengetahui benar itu Gusti Allah. Jadi manusia itu jangan berikut campur tentang urusan-urusan hablum minallah. Urusan-urusan umat manusia itu adalah hablum minanas, di antara manusia dan manusia. Kalau hablum minallah itu urusan Gusti Allah.
Karena baik buruknya umat manusia, makhluk manusia itu Gusti Allah yang menentukan, bukan umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan fejarefi, ikatan. Semua umat manusia itu ada ikatan-ikatan semua, dimanapun adanya. Saya khususnya adanya di Indonesia, ada yang di Arab, ada yang di Madinah, ada yang di Iran, ada yang di Irak, ada yang di Amerika, ada yang di Taiwan, ada yang di Rusia, dan ada yang di Cina, dan ada yang lain-lainnya. Semuanya itu ada ikatan-ikatannya. Karena semua umat manusia yang ada di dalam dunia itu semuanya dari turunan-turunan Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena semuanya itu keluarnya dari rahim turunan-turunan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi salam. Jadi semuanya umat manusia itu semuanya ada ikatan-ikatannya. Itu di dalam fejarefi. Lalu dilanjutkan dengan hajarehi, maknanya ikatan juga. Semua umat manusia itu berbangsa-bangsa atau bersuku-suku atau berkelompok-kelompok daerah. Semuanya ada ikatan-ikatan semua, karena semuanya itu namanya manusia. Kalau manusia itu pasti ada ikatannya, wujudnya, lalu melangkahnya itu sama. Wujudnya itu bentuknya manusia, melangkahnya itu dengan kaki. Semuanya sama, seluruh umat manusia itu melangkahnya, berbuatnya itu semuanya dengan kaki dan tangan dan sekujur tubuhnya. Jadi semua umat manusia itu kalau bila ingin melangkah itu semuanya sekujur tubuh itu berjalan, semuanya bergerak. Seluruh umat manusia yang ada di Indonesia atau Arab atau Madinah atau Iran atau Irak dan atau Cina atau Rusia atau Amerika dan yang lain-lainnya, semuanya sama wujudnya, semua sama melangkahnya, semuanya sama bergeraknya. Wujud melangkahnya sama, tapi perbuatan-perbuatannya berbeda-beda. Karena perbuatan-perbuatan umat manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena umat manusia itu wataknya, sifatnya, tingkah lakunya tidak sama. Kalau wujudnya itu sama, kalau namanya itu sama manusia, cuman asmanya berbeda-beda. Asma dan nama itu berbeda-beda. Kalau nama itu manusia, kalau asma itu inggirihnya. Lalu dilanjutkan dengan mim mati, Gusti Allah gawe Muhammad. Gusti Allah gawe Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam dunia ini untuk menenteramkan alam dunia ini. Karena alam dunia ini sudah kacau balau. Karena alam dunia ini sudah kacau balau di antara umat dan umat, di antara muslim dan muslim, di antara keyakinan dan keyakinan. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibuat oleh Gusti Allah, waktu itu tentang keyakinan, tentang agama, tentang daerah, itu sedang kacau balau, sedang perang. Alam dunia itu tidak ada ketentraman waktu itu, waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW belum dibuat. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibuat, dilahirkan di dalam dunia ini. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibentuk oleh Gusti Allah, lalu melahirkan di dalam dunia ini, dilahirkan di dalam dunia ini dari turunan-turunan Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi semua manusia itu keluarnya dari turunan-turunan Nabi Adam dan Siti Hawa, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Bila ada yang menyatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW yang utama, makhluk yang pertama diciptakan oleh Gusti Allah, berarti umat manusia itu salah menafsirkan. Kalau yang pertama kalinya yang diciptakan oleh Gusti Allah yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakannya di dalam surgawi. Kalau kain Nabi Muhammad SAW itu terciptakannya di dalam dunia. Lalu keluarnya Nabi Muhammad SAW itu dari turunan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Waktu kelahiran kain Nabi Muhammad SAW itu memenuhi hidayah-hidayah, memenuhi barokah-barokah. Atas kelahiran kain Nabi Muhammad SAW di waktu itu mendapatkan hidayah-hidayah, mendapatkan barokah-barokah. Waktu itu, zaman itu, seluruh alam dunia itu sedang kacau balau. Lalu kelahiran kain Nabi Muhammad SAW itu lahir, tentramlah alam dunia itu, tidak ada peperangan, tidak ada penyakit waktu itu. Orang yang sakit sembuh, orang yang buta bisa melihat, orang yang tidak bisa berjalan jadi berjalan. Semuanya mendapatkan faidah-faidah, mendapatkan hidayah-hidayah, mendapatkan barokah-barokah atas kelahiran kain Nabi Muhammad SAW. Jadi kelahiran kain Nabi Muhammad SAW itu diliputi hidayah-hidayah, diliputi barokah-barokah atas kelahiran kain Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan rejareri ing rezeki manusane. Rezeki manusane itu bukan harta benda saja. Ketentraman lingkungan, ketentraman daerah, ketentraman negara, itu juga rezeki. Lalu orang yang sedang berjalan, lalu dia sakit, lalu dikasih kesembuhan, itu rezeki. Kalau orang yang lumpuh lalu berjalan, itu rezeki. Lalu orang yang buta lalu bisa melihat, itu rezeki. Jadi semuanya rezeki manusianya itu semuanya berjalan, tergantung umat manusianya mendapatkan nasibnya bagaimana, mendapatkan takdirnya bagaimana, mendapatkan kodratnya bagaimana. Kalau umat manusia udah ditakdirkan, udah dikodratkan, udah dinasibkan seperti itu, dia tidak akan bisa robah tentang cobaannya itu atau penyakitnya itu. Kalau takdirnya, kodratnya, cuman nasibnya saja yang tidak pas, masih bisa dirubah. Kalau nasib itu masih bisa dirubah, karena nasib itu belum nyata. Takdir itu udah nyata, kodrat itu udah nyata. Kalau nasib itu masih berjalan, jadi nasib itu masih berjalan, jadi masih bisa berubah. Kalau umat manusia mencari rezeki itu tentang apapun. Kalau mencari rezeki tentang ilmu, carilah mencari ilmu. Kalau ingin ilmu itu harus belajar. Kalau tidak belajar tidak akan mendapatkan ilmu. Karena kunci-kunci ilmu itu harus belajar. Kalau tidak belajar tidak akan mempunyai ilmu. Karena wawasan-wawasan itu dari ilmu. Lalu saya mengerti huruf, saya mengerti wawasan, itu dari ilmu. Ilmu itu dari belajar. Jadi bila manusia itu menginginkan rezeki tentang ilmu itu harus belajar. Lalu tentang rezeki, umat manusia itu mencari rezeki. Itu umat manusia itu harus mempunyai syariat, harus mempunyai torekot, harus mempunyai hakikat. Karena umat manusia itu harus ada syariatnya bila ingin mencari rezeki. Bila tentang orang jualan,
Umat manusia itu harus syariatnya itu berusaha kelawan doa. Kita berusaha kelawan doa. Saya udah mempunyai doa, saya udah mempunyai usaha. Lalu dibuatlah makanan-makanan apa saja yang dibuat. Tentang ilmu itulah namanya torekot. Torekot itu maknanya keilmuan atau ilmu. Kalau ilmu itu cuma satu, kalau keilmuan itu banyak. Jadi tentang torekot itu umat manusia itu harus dari belajar. Umat manusia itu udah mempunyai syariat, udah mempunyai usaha, udah mempunyai doa. Lalu dikembangkanlah ilmu itu, keilmuan itu, membuat masakan atau membuat makanan. Lalu dibentuklah makanan itu. Lalu hakikatnya kalau makanan itu udah jadi, keinginannya itu harus dijual. Karena hakikat itu tujuan umat manusia. Bila mencari ilmu atau udah membuat masakan itu dari ilmu, lalu masakan itu jadi, lalu dijuallah masakan itu untuk dijual belikan. Karena hakikat tujuan manusia itu, karena hakikatnya tujuannya itu rezeki tentang harta benda. Karena kalau di kitab Kejawen itu umat manusia itu harus memegangnya Sri Lunggu Dunya. Sri itu maknanya keademan, Lunggu itu maknanya kelungguan keilmuan. Lalu dunia itu tujuan umat manusia. Tujuan umat manusia itu di dalam dunia itu kebanyakannya tentang rezeki dan bab dunia. Lalu dilanjutkan dengan hamati. Gusti Allah gawe harokat. Gusti Allah gawe harokat itu. Seluruh makhluk namanya umat manusia itu pasti ada harokatnya, pasti ada tingkah lakunya, pasti ada perilakunya. Cuman umat manusia itu harokatnya, perilakunya itu berbeda-beda. Di antara 1 dan 2, di antara 3 dan 4, di antara yang lain-lainnya juga berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu umat manusia namanya. Seluruh dunia itu harokatnya, sifatnya, wataknya itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Karena umat manusia itu, karena tingkah laku perilaku itu semuanya tidak sama. Semuanya itu mempunyai tujuan masing-masing, tujuan yang keinginkannya. Itu tergantung umat manusianya yang mempunyai badan dan yang menjalankannya. Itu di dalam mati harokat perbuatannya. Gusti Allah gawe harokat perbuatan manusianya. Lalu dilanjutkan dengan lam jaberla jalan. Gusti Allah mengasih jalan terhadap umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bila ingin mendapatkan tentang rezeki, itu harus mengambilnya. Tingkah laku perilakunya, harokatnya, perbuatannya itu harus baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Bila menginginkannya harta benda, karena yang mendapatkan harta benda, bila yang dijalankannya baik, bagus, benar, mulia, entar mendapatkannya ketentraman, keindahan, kebagusan, kemuliaan. Bila mencarinya itu dengan jalan yang benar, karena jalan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mengambilnya jalan yang salah, ada yang mengambilnya jalan yang benar. Karena tentang rezeki itu semuanya berbeda-beda mencarinya, tidak ada yang sama. Ada yang berguru, ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ada yang mempunyai pangkat atau titel. Semuanya berbeda-beda mencarinya jalan rezeki itu. Jadi tergantung umat manusianya mencarinya tentang rezekinya bagaimana.
apakah yang baik, apakah yang buruk, apakah yang mulia, apakah yang tidak. Itu terserah umat manusianya mengambilnya jalan yang mana. Lalu dilanjutkan dengan teja berta, tuntunan manusane. Tuntunan manusane itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena tuntunan-tuntunan umat manusia itu ada 4 yang dikenal. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Lalu yang kelima itu keyakinan. Jadi semuanya itu tergantung umat manusia memilihnya yang mana. Tapi yang terkenal itu tuntunan-tuntunan umat manusia itu ada 4, yaitu di kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau agamanya itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semuanya tuntunan-tuntunan itu mengajarkannya baik semua, mulia semua, bagus semua, tidak ada yang salah. Semua tuntunan-tuntunan agama itu menganjurkannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Kitab-kitabnya juga menganjurkannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Bila ada umat manusia yang menyalahkan tentang keyakinan, tentang agama Hindu, Buddha, Kristen, itu berarti umat manusia itu belum tahu tentang agama, belum tahu tentang kitabnya, belum tahu tentang perjalanannya. Karena umat manusia itu tidak diketahui tentang keilmuannya, tidak diketahui tentang ilmu-ilmu kitabnya. Karena bila mengetahui pasti membenarkannya. Bila menyatakan salah berarti dia tidak mengetahui tentang kitab-kitabnya atau tentang ilmu-ilmunya. Karena di dalam kitab Zabur ilmunya baik semua, ajarannya baik semua. Kitab Taurat juga ajarannya baik semua, ilmunya baik semua. Kitab Injil juga mengajarkannya kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan baik semua, tidak ada yang salah. Islam juga kitabnya Al-Quran itu mengajarkannya kebaikan, kebagusan, dan kebenaran dan kemuliaan juga. Itu semua kitab-kitab itu tidak ada yang salah. Yang salah itu manusianya. Karena kitab-kitab itu tidak bisa berbicara. Kitab-kitab itu tidak bisa bergerak. Kitab-kitab itu hanya simbol, hanya menerangkan tentang ini yang baik, ini yang buruk. Entar yang bergerak itu umat manusianya. Jadi keempat kitab itu semuanya benar semua. Karena kitab-kitab itu tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang bisa bergerak. Yang bergerak itu umat manusianya. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan tentang keyakinan orang lain, itu berarti umat manusia itu salah menafsirkan. Umat manusia itu berarti salah jalan. Karena seluruh umat manusia itu yang ada di dalam dunia ini belum tentu semua, belum dinyatakan benar, belum dinyatakan salah. Karena umat manusia itu bila masih berjalan, jangan dinyatakan benar atau jangan dinyatakan salah. Kalau manusia itu udah mati, barulah bahwa manusia itu benar, bahwa manusia itu salah. Tapi yang mengucap itu jangan umat manusia. Yang mengucap itu Gusti Allah atau Sang Pencipta atau ing Gustine. Karena segala sesuatu umat manusia itu tergantung Gusti Allah, bukan tergantung umat manusia. Kalau tentang kebenaran-kebenaran atau kesalahan-kesalahan umat manusia itu, yang tahu itu Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan cipta-ciptaannya. Jadi umat manusia itu bila menyatakan bahwa saya yang paling benar, bahwa saya yang paling bersih, bahwa saya yang paling pintar,
berarti umat manusia itu telah ujub, telah sombong. Berarti kalau ujub sombong, berarti umat manusia itu sudah salah jalan. Karena kebenaran-kebenaran itu adanya di Sang Pencipta. Kesucian-kesucian itu adanya di Sang Pencipta. Lalu kepintaran-kepintaran itu ada di Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Karena makhluk-makhluknya bila tidak dikehendaki oleh Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mempunyai kepintaran apa-apa. Karena umat manusia itu lahir dari rahim ibu, itu tidak bisa mengucap apa-apa, cuman bisa mengucapnya itu oa, oa, oa. Maksudnya oa, oa itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya kepadamu ya Allah saya minta. Jadi ucapan itu lahir, bayi yang baru lahir itu bukan oa-oa, aslinya itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi saya minta ini hanya kepada Allah. Jadi umat manusia bila menyatakan pintar atau benar atau suci, berarti umat manusia itu udah salah jalan. Karena kesucian, kepintaran, kebenaran itu milik haknya Gusti Allah, bukan haknya makhluk-makhluknya. Karena makhluk-makhluknya itu, seluruh makhluk itu pasti mempunyai salah, pasti mempunyai kesalahan. Karena seluruh makhluk-makhluknya itu tempatnya salah dan dosa. Lalu dilanjutkan dengan sintasjid jaresi. Gusti Allah gawe ing diriye laku lampane. Jadi Gusti Allah itu untuk umat manusia itu tergantung tingkah lakunya, perilakunya. Yang dinilai di dalam dunia ini bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya, bukan karena membaca Al-Qur'annya, bukan membaca kitab-kitab yang lainnya. Yang dinilai itu tingkah laku, perilaku. Karena membaca kitab-kitab itu harus diketahuinya oleh dirinya. Bila umat manusia bisa membaca kitab Al-Qur'an contohnya, Al-Qur'an itu harus dikaji, diaji, dibaca, melakukan. Dikaji itu maksudnya dirinya, diaji itu dirinya. Membaca itu dirinya, melakukan itu dirinya. Bila Al-Qur'an itu udah dibaca, udah dikaji dirinya, udah diaji dirinya, baru lakukanlah. Itu berarti umat manusia itu berguna untuk umat manusia yang lain. Bila hanya sekedar membacanya saja, berarti umat manusia itu berarti tidak untuk orang lain. Karena yang berguna untuk orang lain itu membaca lalu dilakukan, dikaji, diaji, membaca lalu dilakukan. Itulah yang berguna untuk umat manusia di sekitarnya. Karena umat manusia itu dari ajaran-ajaran kitab itu harus berjalannya, yaitu dikaji, diaji, dibaca, melakukan. Lakukanlah apa yang dianjurkan oleh kitab. Contohnya, kalau udah membaca kitab ini, kalau ada orang yang minta tolong, tolonglah. Kalau ada orang yang minta bantu, bantulah. Kalau ada orang sakit, bantulah bagaimana caranya. Karena segala sesuatu itu adanya diri umat manusia, laku lampahnya. Karena umat manusia itu semuanya ada dirinya. Karena membaca kitab, membaca Al-Qur'an atau membaca kitab-kitab lain atau agama yang kuat, bila tidak bisa mengaji diri, berarti tidak ada gunanya. Karena orang yang mulia itu yang bisa menolong orang, itu yang mulia. Bila umat manusia tidak bisa menolong orang, berarti mengaji kitabnya atau mengaji Al-Qur'annya hanya sekedar dibaca. Kalau sekedar dibaca
ibaratnya seperti komik atau koran. Sama saja dibacanya, tapi tidak bisa melakukannya. Kalau seluruh kitab-kitab itu, alangkah baiknya itu adalah dikaji, diaji, dibaca, melakukan. Lakukanlah apa kata kitab atau Al-Quran. Kalau hanya sekedar dibaca, itu tidak ada gunanya. Karena bacaan-bacaan itu, contohnya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu semuanya wahyu-wahyu seluruh nabi, riwayat-riwayat seluruh nabi, perbuatan-perbuatan seluruh nabi adanya di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ceritanya, itu adalah riwayat-riwayat kayak nabi, seluruh nabi, wahyu-wahyu seluruh nabi adanya di Al-Quran. Maksudnya dicantumkan di dalam Al-Quran itu buat contoh, buat untuk dilakukan oleh penerus-penerusnya. Caranya yang baik ini, caranya yang mulia ini, caranya yang bagus seperti ini. Bukan hanya sekedar dibaca. Kalau hanya sekedar dibaca, ibaratnya komik atau koran, itu sama, hanya sekedar dibaca. Kalau Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, alangkah bagusnya setelah dibaca, lakukanlah ajaran-ajaran di dalam kitab-kitab itu. Karena ajaran-ajaran seluruh agama itu adanya di kitab-kitab yang diciptakan oleh Gusti Allah, lalu diturunkan melalui utusan-utusannya, yaitu nabi-nabi. Lalu nabi-nabi diturunkan terhadap utusan-utusannya, sahabat-sahabatnya, para aulia, tokoh masyarakat, atau para alim ulama, atau para wali, atau para kiai, atau para ustadz. Lalu diturunkan ke kita semua orang awam. Itulah isi-isi kitab. Tapi yang dilakukannya itu harus menolong orang. Karena isi kitab seluruh nabi itu di dalam Al-Quran itu semuanya untuk dimanfaatkan, untuk menolong orang, untuk membantu orang. Bukan membuat pintar-pintaran, bukan membuat indah-indahan. Karena di dalam Al-Quran itu bukan untuk pintar-pintaran, bukan untuk indah-indahan. Yang dianjurkan oleh Al-Quran itu untuk dimanfaatkan orang lain, isinya, bukan bacaannya. Lalu aturan-aturannya untuk orang lain, bukan bacaannya. Karena umat manusia kebanyakan zaman sekarang itu hanya sekedar dibaca. Yang dilakukannya itu cuman beberapa persen. Karena umat manusia itu belum paham tentang kitab-kitab itu. Kalau kitab-kitab itu harusnya yaitu dikaji, diaji, dibaca, melakukan. Seluruh kitab itu dianjurkannya itu untuk dimanfaatkan untuk orang lain isinya. Dilakukan untuk orang lain isinya, bukan hanya sekedar dibaca. Lalu dilanjutkan dengan T-Jabar-Ta 3 alif. Ing perjalanan hati lan pikirannya harus panjang pikire, lebar hatinya. Umat manusia itu harus panjang lebar hatinya. Wawasan-wawasan umat manusia itu harus panjang lebar. Karena umat manusia itu turunan-turunan dari kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa itu karena dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi kita semua ini mulia. Namanya manusia ini, seluruh dunia ini, maupun Islam, maupun Hindu, maupun Buddha, maupun Kristen, maupun keyakinan, dan makhluk-makhluk lainnya, namanya manusia itu semuanya mulia semua. Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, semuanya mulia kalau namanya manusia. Kalau namanya perbuatan-perbuatan umat manusia itu kadang baik, kadang tidak. Jadi tergantung tingkah laku perilakunya.
Jadi umat manusia itu, namanya manusia itu wujudnya itu mulia, tapi tingkah laku perilakunya itu tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana, yang baik atau yang buruk. Itu tergantung umat manusianya. Karena kayak Nabi Adam alaihi salam itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi saya sebagai turunan kan Nabi Adam dan Siti Hawa, alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah mulianya kita memperjalankannya baik, bagus, benar, mulia di dalam perjalanannya, di dalam hidup di dalam dunia ini. Bila seseorang umat manusia menjalankannya di dalam dunia ini, kebaikan, kebenaran, kebagusan dan kemuliaan, insya Allah entar mendapatkan kebaikan, kenikmatan entar di alam kuburnya. Saya bilang kenikmatan dan ketentraman, kebaikan di alam kuburnya, karena surga itu masih jauh. Jangan berpikir surga, berpikirlah alam kubur saja yang udah depan. Karena alam kubur itu udah di depan mata. Jadi fikirkanlah alam kubur. Alam kubur itu lama, tidak ada yang tahu. Alam kubur itu langgeng, lama, itu tidak ada yang tahu. Jadi fikirkanlah alam kubur saja, jangan memikirkan surga. Karena di alam kubur juga diangkatnya tidak ada yang tahu kapan diangkatnya. Karena umat manusia itu tergantung tingkah laku perilakunya di dalam dunia ini, entar pembalasannya di dalam kubur. Jadi perilaku, tingkah laku, alangkah baiknya umat manusia ini di dalam dunia ini, kebagusan, kebenaran dan kemuliaan. Karena inggirihnya itu turunan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi khususnya umat manusia, alangkah baiknya berjalannya, berbuatnya kemuliaan sama seperti inggirihnya yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan amjajarei ing badane Gusti. Ing badane Gusti itu maksudnya Gusti Allah itu telah menciptakan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi ing badane Gusti itu tugasnya yaitu menciptakan makhluk namanya manusia. Gusti Allah atau ing Gustine atau Sang Pencipta itu tugasnya untuk membuat, untuk membuat, untuk turunan satu hewan atau umat manusia atau tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ing Gustine itu tugasnya membentuk makhluk yang ada di dalam dunia ini. Ing Gustine itu semuanya tidak ada henti-hentinya membuat makhluk itu sampai yaumil kiamah, sampai akhir zaman. Gusti Allah membuat makhluk-makhluk itu di dalam dunia ini untuk melestarikan alam, untuk melestarikan turunan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Jadi Gusti Allah itu atau ing Gustine itu menciptakan makhluk-makhluk itu tidak ada hentinya. Karena kalau berhenti itu entar makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini entar mati semua. Karena Gusti Allah itu terus berjalan menciptakan makhluk yang ada di dalam dunia ini. Karena seluruh makhluk itu semuanya berputar. Karena umat manusia itu butuh satu hewan, umat manusia itu butuh tumbuh-tumbuhan, dan semuanya makhluk itu semuanya berkaitan karena seluruh umat manusia itu diciptakannya oleh Sang Pencipta atau ing Gustine atau Gusti Allah.
Lalu dilanjutkan dengan wawu jabarwa, maknanya lingkungan. Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk, namanya seluruh makhluk. Yang pertama kalinya yaitu di surgawi. Lalu kain Nabi Adam alaihi salam melanggar larangannya, lalu dikeluarkanlah semua yang ada di dalam surgawi itu turun ke bumi. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam surgawi itu setelah kain Nabi Adam alaihi salam keluar dari surgawi, lalu seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam surgawi itu keluar mengikuti kain Nabi Adam dan Siti Hawa, mengikuti di dalam dunia ini. Semuanya ada di alam semesta ini, semuanya ada di dalam dunia ini, seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi alam surgawi itu belum ada makhluk apapun, satu pun belum ada, semuanya udah keluar, dipindah ke dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan sod jabar ing perjalanan ing dirih menusane. Jadi Gusti Allah menciptakan makhluk namanya manusia itu tergantung ing dirih menusane. Perjalanan-perjalanan itu tergantung umat manusianya. Gusti Allah tidak bisa mengatur, tergantung ing hatinya, tergantung ing pikirannya. Karena umat manusia itu udah mempunyai hati, udah mempunyai pikiran. Jadi tergantung hati dan pikirannya yang bergerak untuk menggerakkan badannya, untuk melangkah badannya. Itu tergantung umat manusianya, hati dan pikirannya, ing dirihnya, ing badannya, ing jasadnya itu bergeraknya untuk apa? Kalau bergeraknya untuk pengawasan seperti malam hari ini, itu baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Karena umat manusia itu tergantung hati dan pikirannya. Segala sesuatu itu tergantung hati dan pikirannya, bukan karena jasadnya, bukan karena wujudnya. Baik buruknya umat manusia itu tergantung hati dan pikirannya. Kalau pikirannya baik, hatinya baik, baiklah jasad itu. Bila hatinya jelek, pikirannya jelek, maka jasadnya itu jelek dalam melangkah. Jadi kebagusan-kebagusan umat manusia itu, kemuliaan-kemuliaan umat manusia itu tergantung hatinya, tergantung pikirannya, bukan jasadnya. Karena kebaikan, kebenaran, kemuliaan itu adanya ing dalam hati, ing dalam pikiran, bukan jasadnya. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Semuanya umat manusia itu kalau udah waktunya atau udah waktunya kiamat kubro, lalu alam dunia ini tidak ada. Semuanya mati, seluruh makhluk namanya manusia. Karena jasad itu milik alam. Kalau roh itu milik sang pencipta atau Gusti Allah atau ing Gustine. Entar umat manusia itu udah mati, lalu dibangkitkannya umat manusia itu dikumpulkan di dalam alam maksar. Dikumpulkan di alam maksar itu bukan jasadnya, tapi rohnya. Karena entar yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan jasadnya, tapi rohnya. Karena yang menggerakkan badan itu untuk berbuat baik atau buruk itu rohnya. Yang mengendalikan segala sesuatu itu rohnya. Karena yang memiliki roh itu pikiran dan hati. Hati dan pikiran itu miliknya roh, bukan jasadnya. Jadi semuanya, segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia itu entar yang menanggung itu rohnya. Karena roh itu yang menggerakkan hati dan pikirannya. Karena hati dan pikirannya itu milik roh, bukan jasadnya. Lalu dilanjutkan dengan fejarefi, maknanya ikatan.
Semuanya umat manusia itu semuanya ada ikatan-ikatan semua. Karena di dalam dunia ini manusia manapun pasti ada ikatannya. Saya berdiam diri di daerah Cirebon, lalu ada di Jakarta, lalu ada di Papua atau Palembang atau Aceh. Semuanya itu ada ikatan-ikatannya. Semuanya ada jalur-jalurnya. Karena seluruh makhluk namanya manusia itu semuanya ada ikatan semua. Karena masih berkaitan dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena seluruh makhluk, seluruh dunia ini semuanya turunan-turunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Keluarnya itu dari rahim turunan-turunan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihi salam. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita membahas surat Al-Quraisy ayat 2. Jadi semuanya suku Quraisy itu semuanya ada kaitannya dengan kita semua. Jadi jangan salah menyalahkan. Jadi jangan mengafirkan tentang kaum Quraisy itu. Karena semuanya kaum Quraisy itu sama seperti kita. Turunan dari kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahim rihlatash shita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka merantau pada musim dingin dan musim panas. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallam wa rajawada baraka wa ta'ala wa surah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufiqu majidan ya rabbana lakal hamdu kama sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakah fi rizqi wa nabatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al maut wa najjina min al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati beradi berizkilah wa umurina wa salamati beradi berizkilah wa umurina wa salamati beradi berizkilah. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal amin wa ya khairun nasirina birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.